Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ayu. Perkenalkan kami dari kelompok B5 yang beranggotakan saya Aditya Hermawan dengan NIM 10221026 dari SI 22. Saya Muhammad Raffi Nurizki 221018 dari Sistem Informasi 2022. Perkenalkan, nama saya Alifa Solo Padang dengan NIM 10221024. Dan perkenalkan, nama saya Zahra Elisha Armans, NIM 10221076 dari Sistem Informasi Angkatan 2022, Bu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari progres project 1 dari website Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Next. Baik, pada latar belakang ini kami melatar belakang ini untuk membuat Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Apa itu Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa? Jadi disingkatnya YSKB itu adalah yayasan yang terbentuk karena kesadaran para volunteer terkait pentingnya menjaga lingkungan dengan pengolahan sampah yang baik serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Pada yayasan ini pun bergerak di bidang salah satunya di bidang stunting dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi baik dalam keluarga dan pertumbuhan anak, serta mengakomodasi dan memfasilitasi praktek peningkatan gizi ibu dan anak. Pada yayasan ini juga merupakan yayasan yang baru berdiri pada bulan Agustus 2023, sehingga dari pihak yayasan belum memiliki media untuk menyebarluaskan informasi seputar yayasan serta media untuk memfasilitasi program edukasi kesehatan dan stunting untuk masyarakat. Dan maka dari itu dibutuhkan sebuah website yang berisikan company profile sebagai media penyebaran informasi seputar Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa, serta di dalamnya terdapat program edukasi mengenai stunting. Baik, dari company profile terdapat deskripsi singkat sistem, yaitu untuk website YSKB atau Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa adalah website yayasan yang terdiri dari company profile yayasan sebagai media penyebaran informasi seputar yayasan kepada masyarakat. Dari sistem ini terdapat dua fitur tambahan yang dapat menunjang visi dan misi Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa yang bergerak di bidang kesehatan anak, yaitu khususnya stunting. Dari dua fitur ini yaitu kalkulator stunting dan juga cek gizi harian, berikut adalah penjelasan detail dari setiap fitur yang ada pada website SKB. Yang pertama adalah fitur Home. Fitur Home dapat digunakan sebagai gerbang utama yang menyambut pengunjung ke dalam website yayasan. Home menampilkan pesan singkat yang menginspirasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesadaran menjaga kesehatan. Tujuan pembuatan fitur Home adalah untuk menarik perhatian pengunjung, memberikan inspirasi, dan mengarahkan untuk menjelajah lebih lanjut ke bagian-bagian lain dari website. Yang kedua adalah fitur About. Fitur About dapat digunakan untuk memberikan informasi detail dan rinci seputar Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa, seperti deskripsi, sejarah, visi dan misi, tujuan, donasi, agenda, dan partner dari Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Tujuan pembuatan fitur About adalah sebagai media penyebaran informasi detail terkait yayasan kepada pengunjung agar lebih mengenal Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Yang ketiga ada fitur program kerja. Dapat digunakan untuk menyajikan berbagai inisiatif dan kegiatan yang akan dilakukan oleh yayasan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Tujuan dari pembuatan fitur program kerja adalah memberikan informasi terkait lingkup dan kontribusi yang akan dilakukan yayasan dalam pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran kesehatan serta dapat menarik pengunjung untuk dapat bergabung bekerjasama dengan pihak yayasan. Yang keempat, ada fitur kontak. Fitur kontak dapat digunakan untuk memudahkan interaksi antara yayasan dan pengunjung. Dari fitur kontak ini menyediakan informasi untuk menghubungi yayasan seperti Instagram, nomor telepon, email, dan alamat kantor. Tujuannya yaitu adalah memfasilitasi pengunjung untuk mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, atau mengajukan permintaan kerja sama melalui platform yang telah disediakan. Next. Kelima, fitur galeri. Fitur galeri dapat digunakan untuk memvisualisasikan kegiatan dan memberikan gambaran nyata tentang dampak positif terkait atau terhadap lingkungan dan edukasi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan oleh yayasan melalui koleksi foto yang disajikan. Tujuan pembuatan fitur galeri dapat digunakan sebagai media pemasaran yang kuat untuk menarik minat lebih banyak pihak dalam mendukung misi dan tujuan Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Yang keenam, fitur kalkulator stunting.
Fitur kalkulator stunting dapat digunakan untuk membantu pengunjung memahami dan mengidentifikasi risiko stunting pada anak. Kalkulator stunting akan memberikan estimasi mengenai kemungkinan stunting serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk penjagaan stunting pada anak. Tujuan dari pembuatan fitur kalkulator stunting itu adalah membantu meningkatkan kesadaran akan masalah stunting dan mencegah anak-anak risiko stunting. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah fitur cek gizi harian. Dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai kondisi gizi sesuai kondisi terkini yang mereka alami. Tujuan pembuatan fitur cek status gizi adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebutuhan gizi seimbang dan mencegah risiko kekurangan gizi maupun gizi berlebih. Baik, selanjutnya di sini ada function requirement atau kebutuhan fungsional dari website SKB atau website dari Yayasan Sinergi Kreasi Bangsa. Di sini kami juga telah menyajikan use case dari website ini, di mana terdiri dari 2 tipe akses, yaitu ada pengguna dan juga dari admin dengan 12 activity di dalamnya. Untuk use case-nya sendiri telah didetailkan di dalam tabel di sini, di mana kode use case-nya itu ada SRSF Web SKB 001 sampai dengan 0012 yang terdiri dari 12 use case. Itu ada yang pertama untuk SRSF Web SKB 001 adalah melihat informasi yayasan, SRSF Web SKB 2 untuk melihat program kerja yayasan, SRSF Web SKB 003 untuk melihat informasi kontak yayasan, SRSF Web SKB 004 untuk melihat galeri yayasan. Yang kelima, untuk melakukan perhitungan stunting. Dan yang keenam, melakukan pengecekan status gizi, di mana 6 SRS atau kebutuhan fungsional ini dapat diakses oleh 2 aktor, yaitu pengunjung dan juga admin. Selanjutnya, untuk SRS Web SKB 7 itu untuk login, SRS Web SKB 008 itu adalah logout, dan dari 009 sampai 0012 ini merupakan untuk mengakses hasil data yang diinputkan pengguna dari perhitungan stunting, di mana bisa melihat, menginput, memperbarui dan juga menghapus. Di mana dari SRS 7 sampai SRS 12 ini dapat diakses hanya oleh admin dan pengunjung tidak bisa mengakses SRS 7 sampai SRS 12 ini. Baik, selanjutnya ada pun progres pengerjaan kebutuhan fungsional. Untuk progres dari pengerjaan kebutuhan fungsional ini didapatkan dari beberapa dokumen, yaitu dokumen SKPL, DPPL, dan juga DLPA. Adapun kode use case-nya yang pertama yaitu SRSF Web SKB 01 hingga SRSF Web SKB 012 dengan detailan nama use case sebagai berikut. Yang pertama, SRSF Web SKB 01 yaitu melihat informasi yayasan dengan status pengerjaan selesai. Yang kemudian yang kedua yaitu kode use case yang kedua melihat program kerja dengan status selesai. Yang ketiga kode use case untuk melihat informasi kontak dengan status selesai. Kemudian kode yang keempat melihat informasi galeri dengan status selesai. Kemudian ada use case kode yang kelima yaitu melakukan perhitungan stunting dengan statusnya selesai. Selanjutnya kode use case 06 melakukan pengecekan gizi status gizi dengan status yang selesai. Kemudian kode use case 07 dengan nama use case login dengan status pengerjaan selesai. Kemudian use case kode 008 dengan nama use case logout, status pengerjaannya selesai. Adapun untuk kode use case 09 hingga 012 yaitu terkait tabel atau tabel CRUD untuk admin dengan status pengerjaan selesai. Next. Adapun lampiran dari setiap progres pengerjaan kebutuhan fungsional sebagai berikut. Yang pertama yaitu SRSF Web SKB 01 yaitu melihat informasi yayasan.
Kemudian SRSF Web SKB 02 melihat program kerja yayasan. Kemudian SRSF Web SKB 03 melihat informasi kontak yayasan. Kemudian SRSF Web SKB 005 melakukan perhitungan stunting. Kemudian SRSF Web SKB 006 melakukan pengecekan gizi. Kemudian SRSF Web SKB 004 melihat informasi galeri. Kemudian SRS Web SKB 007 yaitu melakukan login oleh admin. Kemudian SRSF Web SKB 008 yaitu logout oleh admin. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu SRSF Web SKB 009 hingga SRSF Web SKB 012 yaitu dashboard perhitungan stunting. Baik, mungkin itu adalah hasil progres project 1 dari kelompok B5, yaitu presentasi dari kami. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ayu.